hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi saudara sekalian. Saya percaya bahwa saat ini, hari ini, pagi ini, kita kembali lagi mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sepanjang malam, bahkan sepanjang minggu, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita boleh ada lagi pada pagi hari ini mempermuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, karena kita tahu Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Ia selalu berkarya atas kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Saya ucapkan selamat beribadah. Kiranya persekutuan kita, ibadah kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus hadir di dalam setiap persekutuan yang kita adakan. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah dengan menyanyikan pujian yang mengatakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku
kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih karena kejadian kami begitu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah Kau lakukan atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan, melihat bagaimana Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih di sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan melawat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Dan terlebih khusus kami boleh dapat lagi bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah persekutuan kami Bapa, berkatilah ibadah kami, dan biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu kita merasakan sangat sukacita kalau kita memiliki sahabat, memiliki sobat yang setia, yang baik, yang mau mendengar setiap keluh kesah kita. Tapi kita percaya dan kita bersyukur kita memiliki sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang selalu ada mendengar seruan apa yang menjadi beban hidup kita. Ketika kita merasa sukacita, Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Kita akan nyanyikan pujian atau koor yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Karena kita percaya ada Tuhan juga dalam keluarga kita. Kita akan menyanyikan koor yang kedua, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ketika kita saling mendukung di dalam doa, saya percaya ada Tuhan
di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 226. Ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang keempat akan kita nyanyikan bersama. Setelah itu kita akan diberkati melalui vokal grup Angel Voice. Tuhan angkatlah jiwa
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Kapten Acilius Uyau. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi terang atas kehidupan kita, akan menerangi jalan kehidupan yang akan kita jalani ke depan. Kita percaya hikmat dari Tuhan juga akan menjadi bahagian atas kehidupan kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita pun dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan pujian dan mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika dibentangkan oleh hamba-Mu, maka firman itu akan mengisi hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dapat mengerti secara pasti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Kau akan ungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, berikanlah hikmat, akal budi serta kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati persiapannya, berkati setiap tutur katanya. Tuhan kiranya akan menaruh kuasa atas setiap kata-kata yang akan diucapkannya. Berikanlah pengertian kepada hamba-Mu, berikanlah hikmat kepadanya, sehingga ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan kekuatan ilham dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini senang bisa menjumpai saudara kembali dalam ibadah kesucian dari Korop Salua. Kami menyapa saudara sekalian, dan kiranya kita selalu mengalami anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampau hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, telah berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Tawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tuhan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar pembacaan firman dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita dalam satu tema, mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya bahwa kita terus mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun perjalanan kita hari ini kita diwarnai dengan berbagai macam keadaan, tetapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada, menyertai, menolong, bahkan memampukan kita untuk melewati segala perkara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini seringkali digambarkan seperti sebuah perjalanan, di mana di sepanjang perjalanan yang kita lakukan itu akan ada banyak hal yang kita jumpai. Ada saat-saat kita dalam perjalanan kita mengalami jalan yang baik, jalan yang mulus. Tetapi kemudian ada saat-saat juga kita mendapati jalan yang kurang baik,
jalan yang kita harus berhati-hati melewatinya agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak terpleset. Ada saat-saat juga kita mengalami rasa lelah karena beratnya perjalanan itu. Saudaraku, saya pernah melakukan perjalanan ketika mengikuti satu ibadah, perjalanan menuju ke wilayah Pipikoro, di daerah Kalamanta, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dalam perjalanan itu saya melihat ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang saya jumpai, karena medan yang agak cukup sulit untuk saya. Kemudian ada pemandangan-pemandangan yang indah, tetapi setelah sampai di tempat tujuan, saya merasakan kegembiraan yang luar biasa, sebab saya mendapati bahwa kesenangan dalam perjalanan itu tidak hanya ketika kita sampai di tempat tujuan, tetapi bagaimana proses kita ketika melakukan perjalanan itu, melewati ada hal-hal yang berbahaya, ada medan-medan yang sulit, kita dapat melewatinya. Itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini pun kita pasti akan mendapati berbagai macam hal dalam hidup kita. Ada senang, ada sukacita, ada bahagia. Tetapi tidak jarang juga kita mendapati jalan hidup kita diperhadapkan sulit. Jalan hidup kita diperhadapkan sakit. Jalan hidup kita diperhadapkan tangis. Keadaan-keadaan seringkali datang silih berganti dalam hidup kita. Abraham bersama dengan keluarganya adalah contoh bagaimana seorang manusia yang mengikuti Tuhan dalam perjalanannya. Kita melihat dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memanggil Abraham untuk mengikuti Tuhan, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri dalam perjalanannya. Abraham tidak selalu mengalami keadaan yang baik, saudaraku. Ada saat-saat Abraham mengalami keadaan yang sukar, ada saat-saat Abraham mengalami keadaan yang sulit. Tetapi Abraham setia mengikuti Tuhan walaupun itu tidak mudah. Dan kita melihat bagaimana dalam perjalanannya Abraham selalu mengalami kuasa Tuhan. Menjalani hidup kita hari ini, saudaraku, kita sedang diperhadapkan pada sebuah situasi yang menakutkan. Kita tahu bersama dari baik itu media cetak, elektronik, bahkan keadaan-keadaan di sekitar kita, bagaimana situasi akibat COVID-19 yang terus mewabah terjadi secara pandemi dan menyerang siapa saja. Hari demi hari kita terus mendengar kabar bagaimana korban terus bertambah, baik itu korban yang meninggal, korban yang terpapar, orang-orang yang dalam pengawasan masih terus bertambah. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita hari-hari depan ini, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ini yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini kepada kita. Hidup kita dalam setiap langkah-langkah yang kita jalani, sebagai orang percaya, kita dapat terus mengalami kuasa Tuhan ketika kita berjalan dalam setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Belajar dari kehidupan Abraham ini, kita akan melihat bagaimana kita memiliki hidup yang terus mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana kita memiliki hidup di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan seperti sekarang ini, tetapi kita tetap mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita terus mengalami kuasa Allah dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain selama kita hidup. Selalu melakukan perbuatan baik kepada orang lain selama kita hidup. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini mengajarkan sebuah hal yang sangat sederhana dalam hidup kita, tetapi membawa dampak yang luar biasa, membawa dampak yang dipakai Allah dengan luar biasa menjadi berkat bagi orang lain. Selalu melakukan perbuatan yang baik. Bapak ibu saudara-saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kehidupan Abraham yang selalu mengalami kuasa Tuhan. Abraham selalu mengalami kuasa Tuhan karena di dalam hidupnya, dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, menunjukkan kualitas hidup Abraham, bahwa dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Ketika dia melihat ada 3 orang yang sedang berjalan melewati perkemahannya,
Abraham segera menjumpai mereka walaupun mereka itu orang asing. Walaupun sesungguhnya Abraham juga sedang susah. Dia hanya tinggal di dalam perkemahan. Dia juga mengalami kesulitan dalam setiap langkah dan perjalanannya. Tetapi kemudian ketika Abraham melihat mereka, dia menganggap bahwa itu adalah tamu-tamu yang harus ia layani. Dia memanggil mereka, menyediakan makanan, minuman untuk mereka, menjamu ketiga malaikat Tuhan itu dengan baik. Walaupun mereka adalah orang asing, tetapi Abraham melakukan itu kepada mereka. Dan saudara perhatikan, ketika Abraham melakukan perbuatan baik kepada ketiga malaikat itu yang ia tidak ketahui, kemudian firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Abraham mengalami janji Tuhan. Abraham melihat berkat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata bahwa Abraham pada tahun berikutnya, tahun depan akan mendapatkan keturunan. Sekalipun mereka telah lanjut usia, tetapi itu akan dinyatakan Tuhan. Dan hal itu terjadi dimulai dari Abraham melakukan perbuatan yang baik. Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini, saudaraku, semua orang mengalami keadaan yang sulit. Ada banyak orang yang tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Kita mendengar di media, di berita, ada banyak perusahaan yang mulai tutup. Ada banyak toko-toko yang mulai tidak dapat melakukan aktivitasnya. Ada banyak orang yang mulai kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi firman Tuhan ini ingin mengajarkan, sekalipun situasimu sulit, keadaanmu sukar, inilah saatnya engkau menunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Tetap lakukan perbuatan baik, bahkan terus melakukan perbuatan baik. Sebab ketika kita terus hidup dalam perbuatan baik, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Abraham mengalami kuasa Allah dalam hidupnya karena melakukan perbuatan baik kepada tamu yang rupanya adalah malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Dalam hidup ini, saudaraku, memang tidak mudah kita untuk selalu melakukan perbuatan baik, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit. Tetapi walaupun susah, teruslah berbuat baik. Bukankah kita selalu diajarkan untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita? Mulai dari kita anak-anak, orang tua mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Harus terus menabur kebaikan, harus terus mengerjakan kebaikan. Walau saya tahu bahwa seringkali kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain itu tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Tidak selalu kita mendapatkan bahwa apa yang baik kita lakukan kepada orang lain itu diterima dengan baik atau dibalas dengan kebaikan juga. Seringkali ada orang-orang di sekitar kita yang bukannya bersyukur atas kebaikan yang kita terima, tetapi tidak jarang juga mereka malah melakukan hal yang jahat, membalas kebaikan kita itu. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa saat kita melakukan perbuatan baik dalam segala kondisi kita terus melakukan perbuatan baik, maka sesungguhnya kita telah menjadi berkat. Kita telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukankah itu yang Allah inginkan dalam hidup kita, saudaraku? Walaupun situasi kita mungkin sulit, situasi kita mungkin sukar, tetapi Allah memerintahkan kita untuk terus hidup dalam perbuatan baik, melakukan tindakan-tindakan menyatakan kebaikan Tuhan, berbagi kasih kepada orang lain. Dan jangan kecewa saat kebaikan kita mungkin tidak dibalas dengan kebaikan, saat mungkin kebaikan kita tidak dihargai. Sebab setiap kebaikan yang kita buat dalam hidup kita itu pasti terbalas, saudaraku. Jika kita tidak mendapat balasan itu dari orang-orang yang telah kita bantu, dari orang-orang yang telah kita nyatakan perbuatan baik itu, tetapi kebaikan kita itu pasti akan terbalas dari Tuhan yang membalas setiap kebaikan kita itu. Tuhan pasti akan mengaruniakan segala hal yang baik. Tuhan pasti akan melipat gandakan apa yang telah kita tabur, apa yang telah kita berikan, setiap kebaikan yang telah kita nyatakan. Tuhan pasti akan membalas itu di dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini
dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sedang diperhadapkan pada situasi di mana ada begitu banyak orang yang sedang sulit, ada begitu banyak orang yang sedang khawatir, ada begitu banyak orang yang sedang takut, ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang kesusahan. Tetapi dengar baik, dari mimbar ini sebagai hamba Tuhan saya ingin menyampaikan melalui firman Tuhan ini. Sekalipun hidup kita di tengah situasi yang sulit ini, kita juga mengalami keadaan yang sama. Tapi jangan hal itu membatasi kita untuk terus melakukan perbuatan baik. Lakukan apa yang kita bisa. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan perbuatan baik dengan bisa menanyakan kabar sahabat kita yang lama kita jarang mendengar kabarnya. Kita bisa melakukan perbuatan baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga dapat melakukan perbuatan baik dengan menyisihkan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita bantu, kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini, saudaraku, inilah saatnya Tuhan ingin agar kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sama, tapi tetaplah lakukan perbuatan baik. Dan inilah janji Tuhan. Jika Abraham melakukan perbuatan baik dan dia mengalami kuasa Tuhan, maka doa saya, saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, walaupun kondisi hidup kita juga sulit, tetapi kita terus berupaya untuk melakukan perbuatan baik. Doa saya, saudara sekalian, kita semua akan tetap dan terus mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Allah akan menolong kita, bahkan memakai kita dalam segala situasi ini untuk menjadi berkat. Bahkan kita akan mengalami berkat Tuhan, mengalami selalu kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita terus mengalami kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, imanilah setiap janji-janji Tuhan. Imani setiap janji-janji Tuhan. Ada seorang yang bernama Derek Robelo, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia seorang yang buta sejak lahir, tetapi kemudian dia tidak pernah mau menyerah. Dia terus berupaya untuk bangkit, melakukan banyak hal dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Ia selalu berkata bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Derek Robelo selalu mengatakan bahwa bersama Tuhan, bersama Yesus, kita pasti bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kemudian dia dapat membuat sebuah film dokumenter yang luar biasa terkenal dan menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupannya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Abraham berjumpa dengan ketiga malaikat Tuhan itu, Abraham melakukan perbuatan yang baik. Ia menjamu mereka, ia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa kepada tamu-tamunya yang ternyata adalah malaikat Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, malaikat Tuhan berkata bahwa tahun depan Sarah istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada awalnya Abraham terkejut dan Sarah bahkan meragukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu dengan tertawa. Lalu apa yang malaikat Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada Abraham dalam ayat yang ke-14, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini, saudaraku, ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, kemudian kita melihat kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita mulai ragu terhadap janji Tuhan. Itulah yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Ketika mereka melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka melihat usia mereka sudah lanjut, kemudian mereka tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan, maka kenyataan itu membuat mereka mulai ragu. Tetapi kemudian ketika mereka mendengar apa yang Tuhan katakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, itu kembali menguatkan iman mereka bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita mengalami selalu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Imanilah selalu janji Tuhan.
Walaupun mungkin kenyataan dalam hidup kita melihat situasi semakin sulit, kita mungkin berpikir kapan situasi ini akan berakhir, kapan wabah virus COVID-19 ini akan selesai. Orang-orang yang terpapar, orang-orang yang terdampak semakin bertambah banyak. Saudaraku, tetapi dengarkan baik. Jangan sampai fakta yang kau lihat di depan matamu membuat engkau ragu terhadap janji Tuhan. Jangan kenyataan yang kau dapati di depan matamu membuat engkau ragu terhadap apa yang Tuhan katakan. Percayalah bahwa Allah kita masih terus memegang kendali atas setiap keadaan ini. Allah berdaulat atas setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali saudaraku, dalam kehidupan ini kita mempertanyakan janji Tuhan, kita meragukan kuasanya. Mungkin kelihatannya apa yang sedang kita hadapi itu melampaui batas kekuatan kita. Kita melihat setiap situasi-situasi sepertinya tidak berubah, tetapi saya percaya bahwa Allah sedang bekerja. Walaupun kita mungkin tidak melihatnya dengan mata kita, tetapi dalam iman kita tahu bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang melakukan sesuatu. Oleh sebab itu lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus hidup setia, hidup dalam perbuatan baik, lakukan perbuatan baik kepada banyak orang, terus jadilah berkat. Dan bagian Tuhan adalah Dia akan memulihkan setiap situasi ini, Dia akan memulihkan keadaan ini, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudaraku, keluargaku sekalian kasih oleh Tuhan, adakah pagi ini ada di antara kita yang mungkin sedang meragukan janji Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang sedang berkata, "Kapten, saya sedang mengalami situasi yang sulit. Saya sedang diperhadapkan pada masalah pergumulan yang luar biasa berat. Saya sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit." Saudaraku, pegang teguh janji Tuhan ini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jika pertanyaan ini kita dengar disampaikan malaikat Tuhan kepada Abraham, saya percaya tidak kebetulan jika kita sedang mendengarkan juga suara ini. Maka pertanyaan ini juga bagi kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kalau engkau berkata dan menjawabnya dengan imanmu, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup memampukan saya untuk keluar dari setiap pergumulan ini. Tuhan sanggup menolong saya dari segala sakit penyakit ini. Maka saya ingin katakan, jadilah padamu seturut dengan imanmu. Kalau engkau percaya akan setiap janji Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil, maka biarlah itu yang terjadi dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Akan ada banyak hal yang kita jumpai dalam hidup kita. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang percaya dalam segala situasi, kita akan terus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, apapun situasi yang sedang kita alami, terus lakukan perbuatan yang baik. Jadilah berkat dalam situasi seperti sekarang ini. Mari kita semakin lebih lagi menjadi berkat. Lakukan setiap perbuatan baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong, membantu, menguatkan orang lain, lakukanlah itu. Dan percayalah Tuhan akan menguatkan engkau juga. Tuhan juga akan memulihkan keadaanmu. Dan terus imani setiap janji Tuhan. Sebab Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Situasi sulitmu, segala penyakitmu, pergumulan-pergumulan beratmu, Allah sanggup untuk menyatakan pertolongannya dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua melalui firman ini. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menolong kami, menyertai kami. Bahkan kami dapat terus berjalan dalam kuasa Tuhan karena Engkau Allah yang ajaib. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau memberkati hidup mereka dalam setiap situasi-situasi yang mereka jalani hari ini. Ada begitu banyak orang dicekam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi hamba percaya umat-Mu dipelihara Tuhan dalam setiap situasi keadaan hidup mereka. Yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, yang memiliki beban berat Tuhan beri jalan keluar. Hamba berdoa bagi
seluruh ompi-ompiku Omia yang ada di Korop Salua, Tuhan kiranya selalu menolong mereka, menyertai secara pribadi, rumah tangga, keluarga, hidup mereka, pekerjaan mereka. Biarlah semua keluargaku yang ada di Korop Salua ini terus dipelihara, diberkati, dan ditolong oleh Tuhan. Berkati seluruh pemerintah kami Tuhan, baik dari pusat sampai di daerah, dalam setiap upaya-upaya kebijakan mereka untuk pulih dari COVID-19 ini. Kami sungguh percaya bahwa Allah melawat, Allah menolong, dan Allah menyertai mereka, sehingga setiap tindakan upaya apapun untuk dikerjakan, maka kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku, keluargaku sekalian, arahkanlah hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus jalani hari-hari kita dengan semangat. Walaupun ada begitu banyak hal, situasi, kondisi yang mengkhawatirkan, tetapi percayalah bahwa dalam setiap langkahmu, dalam setiap jalan-jalanmu, di sana ada Tuhan yang menyertai. Terus jadi berkat, pegang teguh setiap janji Tuhan, dan alamilah setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya atas hidup kita sekalian. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
selamanya.